SpongeBob, you're fired! Hah? Bye. Di video ini akan dibahas fenomena job hopping yang belakangan terjadi khususnya pada generasi Z yang baru mulai terjun di dunia kerja, dan dampaknya bagi individu dan perusahaan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberikan informasi menarik untuk kita semua. Part 1, Fakta Job Hopping. Pekerjaan baru, aku siap. Pekerjaan baru, aku siap. Job hopping adalah seringnya orang berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang dilakukan dalam waktu singkat dan rentan waktu yang pendek. Sebenarnya job hopping bukan hal baru di dunia kerja, namun baru-baru ini beberapa laporan menyatakan tren job hopping semakin meningkat di kalangan Gen Z. Menurut laporan Resume Lab, sebanyak 83% Gen Z menganggap dirinya sebagai pencari kerja. Sekitar 35% Gen Z melakukan job hopping dengan tujuan pengembangan diri, 28% sebagai ambisi dan keinginan membuktikan diri, dan 28% sebagai wujud tanggung jawab keluarga. Di antara alasan utama untuk meninggalkan pekerjaan antara lain bekerja terlalu banyak lembur, memiliki benturan nilai, merasa tidak bahagia karena pekerjaan mereka memiliki gaji yang rendah dan memiliki manajer atau bos yang buruk. Selain itu, lebih dari 70% responden mengatakan mereka akan berhenti dari pekerjaan mereka jika lingkungan kerja tidak menyenangkan, jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkembang, dan jika pekerjaan tersebut mengganggu keseimbangan kehidupan dan pekerjaan mereka. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa job hoppers lebih dilatar belakangi keinginan untuk mengembangkan diri, namun sebagian besar juga dilatar belakangi faktor ketidakcocokan dengan lingkungan pekerjaan. Part 2, Dampak Positif dan Negatif Job Hopping. Berikut beberapa dampak positif dari job hopping antara lain, 1. Mencari peningkatan gaji dan posisi yang lebih baik. Alasan utama seseorang memilih untuk melakukan job hopping adalah karena adanya peluang untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan posisi yang lebih baik dari pekerjaan sekarang. 2. Mengembangkan keterampilan. Setiap pekerjaan baru, menawarkan kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru dan memperluas pengetahuan. Hal ini penting sebagai bekal untuk mengikuti peluang pekerjaan yang lebih baik lagi dan memperkaya pengalaman. 3. Mencari passion. Banyak karyawan yang merasa pekerjaannya kurang cocok dengan passionnya. Bekerja sesuai passion akan berdampak pada peningkatan kepuasan kerja dan menghindari kebosanan, serta membantu meningkatkan motivasi yang lebih baik. 4. Mencari lingkungan kerja yang lebih baik. Tidak jarang karyawan memilih untuk resign dan pindah kerja karena merasa kurang produktif berada di lingkungan kerja yang toksik, persaingan yang kurang sportif, aturan perusahaan yang tidak jelas, rekan kerja yang kurang suportif, dan bahkan leader yang bermasalah. Kondisi tersebut akan membuat karyawan mudah stres dan memilih untuk mencari pekerjaan baru. 5. Mencari keseimbangan hidup atau work-life balance. Beberapa orang mungkin berpindah pekerjaan untuk mendapatkan keseimbangan hidup dan kerja yang lebih baik. Namun selain dampak positif, ternyata job hopping juga memberikan dampak negatif bagi individu maupun perusahaan itu sendiri. Antara lain, bagi individu, job hopping akan berdampak pada reputasi individu itu sendiri, terlebih seseorang yang seringkali melakukan job hopping dalam periode yang singkat. Seseorang akan dinilai kurang memiliki loyalitas terhadap tempat dia bekerja. Perusahaan mungkin memandang seseorang yang sering berpindah pekerjaan sebagai tidak loyal dan tidak memiliki komitmen, sehingga dianggap kurang fokus terhadap tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Selain itu, hal tersebut akan menyebabkan kurangnya stabilitas finansial seseorang karena adanya masa transisi untuk mencari pekerjaan baru. Selain berdampak negatif pada individu, job hopping juga akan berdampak pada perusahaan. Kecenderungan pegawai sering melakukan job hopping akan berdampak pada kelancaran bisnis perusahaan, terganggunya kelancaran proyek, mengganggu kelancaran tim, peningkatan biaya rekrutmen, biaya pelatihan, dan biaya fasilitas-fasilitas lainnya. Beberapa perusahaan mungkin enggan mempekerjakan seseorang yang memiliki riwayat job hopping, terutama jika tidak memiliki alasan yang relevan. Part 3, Menyikapi tren job hopping. Bagi Gen Z sendiri sangat penting untuk memiliki perencanaan karir yang jelas, tujuan karir jangka panjang dan menentukan perusahaan yang tepat di mana nantinya ingin bekerja. Selain itu penting bagi Gen Z untuk menjaga reputasi, karena seseorang yang sering melakukan job hopping akan berpotensi memiliki reputasi yang buruk dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, karena dianggap kurang memiliki loyalitas dan tanggung jawab kepada pekerjaan nantinya. Jika alasan perpindahan pekerjaan adalah untuk pengembangan diri dan peningkatan karir, maka job hopping dapat menjadi pilihan yang baik. Namun jika alasannya adalah ketidakpuasan yang terus-menerus atau kesulitan beradaptasi, maka akan menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan untuk memperkerjakan individu tersebut. Sangat penting bagi Gen Z untuk menghargai aturan perusahaan yang berlaku sebagai bentuk profesionalisme dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Sedangkan bagi perusahaan, perlu menyikapi job hopping sebagai bagian dari tantangan seiring dengan perkembangan dunia pekerjaan saat ini. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi perusahaan antara lain, 1. Mendorong terciptanya work-life balance atau keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan.
Perusahaan perlu memiliki aturan dan kompensasi yang jelas terhadap waktu kerja bagi seluruh karyawan. Dan apabila memungkinkan, perusahaan dapat menerapkan sistem flexi time yang memberikan keluasan kepada karyawan untuk mengatur waktu kerjanya namun tetap terukur dengan aturan dan sistem yang jelas. 2. Menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang positif. Sangat penting bagi perusahaan untuk menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang sehat guna meningkatkan produktivitas karyawan. Di sisi lain, Gen Z juga harus memahami bahwa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman turut melibatkan segala aktivitas sosial dengan membangun komunikasi, hubungan dan lingkungan kerja yang baik antar karyawan sebagai bentuk profesionalisme dalam dunia kerja. 3. Memberikan gaji dan manfaat yang kompetitif. Perusahaan harus memiliki sistem penggajian dan manfaat yang kompetitif bagi karyawannya, serta adanya kesempatan untuk pengembangan karir bagi karyawan, dan memberikan program-program pelatihan sebagai sarana mengembangkan keterampilan karyawannya. 4. Memberikan kepercayaan dan umpan balik. Memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk dapat mengeksplorasi diri dalam bekerja yang kemudian diberikan feedback dalam bentuk evaluasi, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal tersebut penting dilakukan guna memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki karyawan. Nah, demikian pembahasan di video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya.